Halo, perkenalkan nama saya Abdurrahman Al-Kazwaini. Kita akan membahas tujuan ekonomi Islam. Sebelum memasuki tujuan ekonomi Islam, apa sih tujuan ekonomi Islam itu? Ya, kita lanjut. Jadi yang pertama itu perbedaan paradigma ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional, masalah ekonomi dianggap berasal dari kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak terbatas. Ekonomi Islam, masalah ekonomi bukan hanya kelangkaan tetapi juga bagaimana manusia memandang harta dan kebutuhan dalam bingkai syariah, akhlak dan tujuan hidup bagai khalifah di bumi. Paradigma ekonomi Islam berlandasan pada aturan dan nilai yang bersumber dari wahyu Allah, berbeda dengan paradigma sekuler yang hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat. Yang kedua, definisi sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah seperangkat aturan nilai dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Aturan ini bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas para ulama. Tujuan akhirnya adalah mencapai falah, kesejahteraan dunia dan akhirat melalui keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Yang ketiga, masalah pokok Islam masalah pokok ekonomi dalam Islam. Kelangkaan sumber daya, ketidakseimbangan antara ketersediaan faktor produksi dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang tidak terbatas, manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas, berbeda dengan sumber daya yang terbatas. Terbatasnya faktor produksi, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan tidak selalu tersedia dalam jumlah cukup. Yang keempat, karakteristik ekonomi Islam. A. Istishad Rabbani, ekonomi ketuhanan. Segala aspek ekonomi Islam terkait dengan nilai tauhid dan tujuan akhir mencapai ridho Allah. Aktivitas ekonomi bernilai ibadah jika sesuai dengan syariat. Menghindari praktik ekonomi yang merugikan pihak lain dan selalu terkait dengan norma agama. Yang B, istihaq akhlaki ekonomi. Yang C, istihaq isyani ekonomi kerakyatan. Jadi yang kelima itu adalah prinsip utama ekonomi Islam. Larangan riba, bunga, ghar, dan masir judi. Pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengatasan kemiskinan. Kepatuhan pada syariat syariat dalam setiap aktivitas ekonomi, keadilan dan penerapan dan distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan akhir ekonomi Islam mencapai falah, kesejahteraan dunia dan akhirat tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk masyarakat secara luas, mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan dan kemaslahatan, menjadi aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Peran negara dan individu dalam ekonomi Islam. Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Individu didorong untuk berinovasi, bereaksi dan bekerja sama, namun tetap dalam koridor syariah dan akhlak, menekankan pada tanggung jawab sosial dan solidaritas antara anggota masyarakat. Perbandingan dengan sistem ekonomi lain.
Ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang menekankan kepemilikan dan keuntungan individu, dan sosial yang menekankan kepemilikan bersama oleh negara. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan masyarakat, serta selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap masalah ekonomi yang melibatkan pada nilai-nilai ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan. Tujuan akhirnya adalah tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Falah melalui sistem yang adil, keseimbangan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama serta selalu dalam koridor syariah. Sekian, terima kasih.